أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Tadabur untuk jiwa yang lelah, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Ustadz Indra Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah dipersilakan Ustadz. Jazakallah khairan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Takdir yang selama ini kita anggap baik, takdir yang selalu kita tuduh buruk, sebetulnya adalah semua kehendak Allah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, pemimpin kita yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yang kita semua mau satu surga bersamanya. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, puji serta syukur ya kita bisa kumpul lagi hari ini, dan insya Allah materi hari ini ya qadarullah ya. Saya juga nggak tahu ini, bisa, saya yakin sekali teman-teman di balik layar Meaningful Ways ini sebetulnya adalah orang-orang berilmu yang tidak menyusun tema secara apa ya, karena materi pekan lalu materi hari ini bersambungan gitu ya. Saya mereka yakin mereka adalah orang-orang yang sudah menggunakan pengetahuannya menyusun materi-materi menarik ya, yang akhirnya saya pun jadi punya jadi punya tema ya, jadi punya bahan buat apa ya, buat apa itu, ya gak salah-salah betul ya, jadi punya bahan untuk menyampaikan lagi di luar-luar majelis taklim Meaningful Ways ya. Dan buat saya menarik sekali ya. Jadi saya juga belajar dari tema-tema tersebut, jadi belajar. Jadi Bapak Ibu siapkan hati. Saya yakin akan banyak hati yang mulai, yang apa ya, yang akan tersakiti kalau kita bahas tentang ini ya. Tapi saya yakin tersakiti bukan untuk marah, bukan untuk dihina, disakiti bukan, tapi untuk menyadarkan bahwa kita hari ini banyak yang masih salah, masih salah dalam menjalani kehidupan sehingga masih lelah gitu. Karena kalau sudah sesuai petunjuknya, insya Allah nggak ada lelah-lelahnya. Bahagia terus. Inilah yang bahasa saya sering saya sampaikan, hidup ini manis terus. Ya, meskipun minum kopi nggak pakai gula, tetap terasa manis ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah saya akan, semoga Allah izinkan saya mampu menyampaikan dua sebab saja, minimal tapi ini. Ya, ya, didetoksifikasi betul. Minimal dua sebab saja apa yang menjadikan kita menjadi lemah. Ya, menjadi lemah dan tidak punya kekuatan. Saya langsung ke sebab pertama. Oke, saya langsung ke sebab pertama. Budiah Puspori ini boleh baca surat Hud, surat 11 ayat 52. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Hud berkata, wahai kaumku,
Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Allahumma arhamna bidu'an. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Bu Dia. Bapak Ibu sekalian, ini yang ngomong Nabi Hud ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ya, surat 11 ayat 52. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang deras." Jadi kalau tobat yang didapat pertama hujan deras. Hujan deras dalam Quran berarti ini adalah rezeki yang banyak. Setelah dikasih rezeki yang banyak, apa kata Allah? Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu, penyebab kita lemah karena kita tidak mau tobat. Karena kita tidak mau mengakui kesalahan. Coba saja, kalau segala sesuatu selalu kita lawan, capek Bapak Ibu, benar nggak? Ya. Misalnya ada satu masalah, kita lawan, harusnya nggak gini nih, harusnya nggak gini, capek. Capek. Jadi penyebab kenapa lelah dalam hidup karena kita menolak. Ada energi dilawan, nggak bisa. Coba saja. Kalau anak pengen lari-lari, kita lawan Pak. Kita suruh diem, capek badan. Kalau anak pengen ngomong terus, nanya terus, tapi kita lawan, diem kenapa sih nak? Akhirnya jadi capek orang tuanya, betul nggak? Tapi kalau energi yang ada itu disalurkan, ya, diikutin, nggak mungkin kita capek. Nggak mungkin kita capek. Tuh. Jadi Bapak Ibu, rumus pertama dalam hidup, kalau tidak mau capek, udah mudahkan diri untuk ngaku salah. Mudahkan diri untuk ngaku salah. Lalu minta maaf. Coba aja, kalau kita ketemu orang salah, lalu lu duluan yang minta maaf, baru gue. Dan biasanya panjang urusannya. Bener nggak? Di tengah jalan mobil serempetan, tiba-tiba satu saling ngotot. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Coba. Dulu pernah ada satu orang begitu serempetan, turun dia langsung, Pak, minta maaf ya Pak, Pak, minta maaf ya Pak. Orang yang mau mengambek langsung, iya dah, oke. Ya, langsung rilis tuh. Ya. Karena orangnya mau minta maaf. Tuh. Jadi Bapak Ibu, penyebab pertama kita lemah hidupnya adalah kita nggak mau salah, nggak mau ngaku salah. Makanya Nabi Hud berkata demikian. Udah tobat saja, minta maaf, minta ampun, lalu bertobat. Ada dua ya di sini ya. Istighfar lalu tobat. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Jadi ada dua Bapak Ibu nih. Banyak dari kita, banyak dari kita mau ngaku salah tapi nggak mau tobat. Apa maksudnya ya? Gampang bahasanya begini. Kita ngaku salah tapi nggak mau nggak mau memperbaiki diri gitu loh. Ya, nggak mau tobat karena kan kita butuh dua kan. Kita butuh dua di surat 3 ayat 193 kan kita butuh dua ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya, ya Allah ampunilah dosaku dan hapuskanlah kesalahanku. Kita butuh dua. Ya, makanya di sini diperintahkan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah dan tobatlah. Tuh. Jadi banyak dari kita hari ini ngaku salah, tapi di belakang belum tentu ya. Ya, ya. Di kemudian hari belum tentu. Tuh. Jadi yang hari ini yang pertama menyebabkan jiwa itu lelah karena kita tidak ngaku salah. Padahal siapa manusia hari ini yang tidak punya dosa? Saya yakin 394 orang semuanya punya dosa. Betul Bu Zalia. Tuh. Makanya kalau kita baca surat 3 ayat 89, boleh Bu Zalia, silakan dibaca surat 3 ayat 89. Dulu ya, 389. Iya, 389. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ketiga, surah Ali Imran ayat 89. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Allahumma arhamna bil Quran.
Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Semoga mertuanya cepat sembuh Amin. Ustaz. Terima kasih Bu Salih. Bapak Ibu perhatikan. Kecuali orang yang bertobat kemudian memperbaiki diri. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah berbuat kesalahan lalu wa aslahu kemudian memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim. Jadi Bapak Ibu, tobat kita semuanya sama. Sama-sama istighfar. Saya, Kang Reza, Bu Safera, Bu Zalia, Bu Dia, tobatnya sama. Istighfar mulainya. Tapi perbaikan dirinya beda-beda. Ya kan? Kalau saya mungkin kurang sabar, jadi memperbaiki dirinya ya menguatkan kesabaran. Kalau Kang Reza mungkin apa? Ya beda-beda kan. Mungkin Kang Reza duitnya banyak, tapi sedekahnya dikit misalnya gitu kan. Jadi memperbaiki dirinya ya sedekahnya dibanyakin. Kan masing-masing beda ya. Atau yang ada yang baca Qurannya belum bener, ya istighfarnya sama tapi memperbaiki dirinya ya belajar Qurannya tuh, jadi nggak sama, perbaikannya kita beda-beda, itulah yang menyebabkan istighfarnya sama tapi setelah itu jihadnya beda-beda. Ya kan? Tuh. Dan jihad dan kesadaran inilah yang harusnya ditumbuhkan, oh iya ya saya ternyata masih emosian, nah sudah, itu yang akan menguatkan nanti. Lihat Allah Ghafurur Rahim. Setelah kita bertobat lalu memperbaiki diri, Allah akan jadi Ghafurur Rahim. Allah akan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi masalah pertama yang bikin kita selalu lelah dalam hidup, lelah jiwa, stres dan lain-lain, ini adalah karena kita nggak mau minta ampun, nggak mau ngaku salah. Dan Bapak Ibu, satu ayat lain yang perlu kita baca. Kalau kita akhirnya jadi lelah, sesak napas, pusing, depresi, dan lain-lain, boleh Bu Safera di Salatiga baca surat 6 ayat 125. Kang Reza izin 1 menit ya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 125. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit, lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, seakan-akan dia mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepadanya orang-orang yang tidak beriman. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Topik barakallah. Terima kasih banyak Bu Safera. Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Ayat ini buat saya gimana ya, menyadarkan betul ya. Dulu saya sering emosian sampai sesak napas. Sampai tersengal-sengal. Sampai ya seperti itulah rasanya ya. Dan ternyata itu kata Allah wa kadzalika yaj'alullahu rijsa. Demikianlah Allah menyiksa. Coba. Berarti kalau kita punya masalah sampai marah, tersengal-sengal, stres, depresi, akhirnya jadi kayak orang sesak napas. Ini kan tersiksa ya, disiksa kata Allah. Jadi kalau udah disiksa ini kan berasa di neraka ya. Saya sepakat sama salah satu orang yang menyampaikan bahwa surga dan neraka di dunia itu soal urusan di hati. Di dunia ya, kalau di akhirat beda urusan nih. Jadi saya sepakat di satu bagian, tidak sepakat di bagian yang lain. Jadi beliau menyatakan bahwa surga dan neraka bukan urusan geografis, tapi urusan hati. Ya, itu di dunia berlakunya. Kalau di akhirat lain cerita. Kalau di akhirat Allah sudah nyatakan ada surga dan neraka yang bentuknya fisik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di dunia Bapak Ibu hari ini merasakan sesak napas, capek, lelah, jangan-jangan ini siksaan dari Allah. Ini yang harus kita sadari. Makanya diperintahkannya kita suruh banyak ngaku salah, banyak tobat. Kenapa? Karena penyebab lelah itu yang pertama tidak mau ngaku salah. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Apa sih penyebab sebab tersebut? Ah, ya kan bingung bahasanya ya. Apa sih penyebab dari sebab tersebut ya? Ini sebetulnya materi pekan lalu. Deal, Masya Allah dari Ibu Melati ya. Apa sih penyebab kita jadi nggak mau ngaku salah? Apa? Ya, penyebab lelah karena kita nggak mau ngaku salah.
Padahal Allah sudah bilang kalau mau tobat lalu memperbaiki diri, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa sih yang bikin kita jadi nggak mau ngaku salah? Ini juga materi pekan lalu ya. Ayatnya sudah keluar pekan lalu. Boleh Bu Mur dan Ningsi silakan baca surat 35 surat 5 ayat 39. Surat 5 ayat 39. Surah Al-Maidah ya Ustaz ya. Bukan, surat 39 ayat maaf maaf. Surat 15 maaf 15 Al-Hijr. Surat 15 ayat 39. Surah 15. Bentar ya Ustaz. Ya, Surah Al-Hijr ya Ustaz. Ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hijr ayat 39 yang artinya, ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Allah Ya, berfirman. Quran Ustaz. perhatikan Bu. Terima kasih Bu Nur dan Ningsi. Perhatikan ayatnya. Ini yang berkata iblis ya. Iblis sudah diputus sesat oleh Allah. Karena diputus sesat, dia langsung berniat untuk menyesatkan manusia. Apa skenarionya? Skenarionya adalah dikasih di, di, dibuat manusia tuh merasa kalau berbuat salah itu ya normal ya. Bahasa di situ dibuat terasa indah. Jadi kalau berbuat salah ya wajar aja gitu. Hari ini dosa itu dinormalisasi. Jadi kalau kita selalu marah-marah dinormalisasi, wajar kali marah-marah. Namanya juga manusia biasa. Kan bisa saja marah, manusiawi. Nah, itu dia. Ya, oke. Dan ini yang paling sering terjadi ya. Kalau saya didatangi sama jamaah yang saya bilang, Pak, banyak bersyukur. Ya kan saya bukan nabi Ustadz. Iya, Bapak bukan nabi. Betul, tapi Bapak kan pengen sukses kayak nabi. Bapak kan pengen masalahnya selesai. Bapak kan pengen cepat sembuh. Ya, jadi ada satu jamaah saya. Begitu saya suruh banyak istighfar, banyak bersyukur, dia bilang, saya bukan nabi. Terus saya bilang, saya tanya lagi, Pak, oke, Bapak mau cepat sembuh nggak? Mau. Loh, Nabi aja yang Nabi Ayub nggak pernah minta cepat sembuh. Bingung sendiri dia. Bapak yang bukan Nabi pengen cepat sembuh, sementara Nabi nggak pernah minta cepat sembuh. Bapak pengen cepat sembuh, disuruh banyak beristighfar dan bersyukur, ngakunya bukan Nabi. Coba, saya bukan Nabi, jadi nggak mampu beristighfar dan bersyukur. Coba, ya Bapak Ibu ya. Ini kan kontradiktif ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu strategi setan yang harus kita akui adalah normalisasi kalau kita bikin salah. Ibu marah sama anaknya wajar kali Ustadz, namanya ibu kan capek. Iya Bu, kalau begitu terus kapan kita punya keimanan yang baik? Pak, kapan kita punya rasa syukur yang baik? Nggak mungkin. Ya, kalau kita selalu menormalisasi naik motor ketemu macet, lalu kita kesel macet melulu ya di sini ya. Coba. Kalau kita naik motor tiba-tiba ketemu hujan, aduh, inilah resikonya nih naik motor nih kehujanan nih. Nah, kalau dinormalisasi yang kayak gitu Bu, kita nggak akan pernah jadi manusia istimewa. Jamin, saya jamin itu. Dan sudah terbukti ya, bahwa orang yang selalu mengeluh, selalu marah, tidak mau ngakui kesalahannya, nggak pernah jadi orang yang terbaik kan. Dan coba aja kalau punya temen yang nggak mau ngaku salah. Apalagi sekarang nggak mau ngaku salah ini nggak merasa salah jadi salah satu penyakit ya. NPD ya, Narcissistic Personality Disorder, betul nggak? Dia nggak pernah merasa salah. Itu jadi penyakit loh Bapak Ibu loh. Orang yang hari ini nggak pernah ngerasa salah itu sekarang jadi penyakit jiwa, namanya NPD, penyakit kejiwaan ya. Bukan gila ya, bukan ya. Ini adalah penyakit yang mengganggu kejiwaannya. Narcissistic Personality Disorder. Bapak Ibu, kalau ingat hadis dari Rasulullah,
kullu bani Adam khotoun. Semua anak Adam berdosa. Fa inna khairu khotoina at-tawabun. Tapi sesungguhnya yang istimewa, yang terbaik, hamba Allah yang terbaik adalah yang mau tobat. Jadi berarti kesimpulannya kalau kita ngaku salah itu bukan hina ya, tapi istimewa di hadapan Allah. Terserah di hadapan manusia mah. Mau dianggap hina kayak bodoh amat, saya sih nggak peduli ya. Tuh, tapi yang penting jangan hina di hadapan Allah. Kita harus jadi yang terbaik di hadapan Allah. Dan hari ini lihat godaan setannya kan, minta maaf itu kan dibikin gengsi ya sama setan ya. Itulah tadi gara-gara kita menormalisasi kesalahan, kita jadi menganggap minta maaf itu gengsi. Hati-hati ya. Jadi penyebab kita lemah hari yang pertama adalah karena kita nggak mau ngaku salah. Apa yang penyebab nggak mau ngaku salah? Karena setan menganggap berbuat kesalahan itu normal, biasa, manusiawi, dan kita sering melakukan itu ya, sering melakukan itu. Lalu ditumbuhkanlah gengsi untuk eh, dihembuskanlah gengsi sehingga kita makin berat untuk meminta maaf. Sekarang Bapak Ibu perhatikan ayat berikutnya, surat 3 ayat 133. Boleh Bu Nani Tri di Gresik. Surat 3 ayat 133. Makasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Surat 3 ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma harna bil Quran. Terima kasih Bu Nani Tri. Barakallahu fiik ya. Pertama kata Allah ya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah minta ampun. Orang yang bersegera minta ampun akan segera mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang bertakwa. Berarti kesimpulannya, kalau kita mau ngaku salah, mau tobat, berarti kita termasuk orang apa, Pak? Bu? Orang apa kira-kira? Orang takwa ya. Jadi sebetulnya yang bikin kita lelah karena kita nggak mau jadi takwa, nggak mau jadi takwa. Mungkin sebagian besar kita sudah tahu, iya, udah tahu ilmunya, sudah tahu, sudah belajar, sudah ada imannya, tapi karena nggak mau naik ke level takwa masih capek akhirnya. Terus aja capek kalau gitu. Ya, jadi ini bagian pertama dari penyebab kenapa kita lelah. Satu, nggak mau ngaku salah. Apa penyebabnya nggak mau ngaku salah? Karena setan menganggap semua kesalahan itu wajar, normal, indah. Ya. Tuh. Dan ternyata minta maaf itu berat betul. Kenapa? Karena minta maaf itu level tertinggi dari kehidupan, dari derajat manusia apa? Yaitu ketakwaan. Ya, Bu Yuli di Tangsel bacain satu ayat lagi, Bu. Surat 3 ayat 135. Tadi 133, sekarang 135-nya, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Bapak Ibu perhatikan ayat 135. Setelah 133 Allah perintahkan bersegera bertobat, ya. Dan lihat 135 adalah orang-orang yang mau ngaku salah kan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Orang-orang yang kalau berbuat salah buru-buru ingat Allah, buru-buru tobat tuh. Jadi Bapak Ibu jangan gengsi minta ampun, jangan gengsi tobat, jangan gengsi ngaku salah. Karena ngaku salah bertobat adalah perilaku orang takwa. Ini yang pertama ya. Yang bikin kita sering capek tuh karena nggak mau ngaku salah. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita baca dulu surat, balik lagi ke Budiah Puspor ini. Bu, baca surat 48.
ayat 4. Tadi dibaca sama Kang Reza sebagai pembukaan. Surat 48 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Oke. Allahumma rahmatullah. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak Bu Diah Puspor ini. Bapak Ibu, yang bagian kedua yang bikin kita tidak selalu lelah adalah karena kita tidak pernah merasa tenang. Orang yang tidak pernah merasa tenang tuh gelisah, melulu cepet capek. Bener nggak kira-kira? Lalu apa sih penyebab kita nggak bisa tenang? Karena kata Allah kan di sini, Allah yang menurunkan ketenangan kepada orang beriman. Tuh. Berarti kalau kita tidak tenang bisa dibilang kita tidak punya iman ya. Kenapa? Karena ketenangan itu diberikan kepada orang beriman. Tujuannya apa? Untuk menambah keimanan yang sudah ada. Jadi kalau hari ini kita hidup tidak pakai iman, Bu, semuanya berat. Semuanya berat. Mau lihat, mau bukti? Oke, kita lihat ya. Surat 2 ayat 286. Bu Zalia silakan. Jangan. Bu Zalia bacanya surat 7 ayat 42-nya aja. Dicari dulu ya. Surat 7 42. Di surat Al-Baqarah 286 itu kan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan masalah melebihi dari bebannya. Lalu kenapa hari ini orang banyak yang depresi? Ya, banyak yang depresi, pusing, stres dan lain-lain. Jawabannya ada di surat 7 ayat 42. Silakan Bu Zania. Baik Ustaz, Surat 7 ayat 42. 7:42. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Heeh. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Bu Barakallah Zania. Ustaz. Wafiq barakallah. Bapak Ibu perhatikan, kata Allah, alladzina amanu wa amilu solihati la nukallifu nafsan illa usaha. Orang-orang yang hari ini hidup dengan iman dan selalu pengen beramal soleh, berbuat baik, ya. La nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak akan memberikan beban melebihi dari kemampuannya. Nah, itu dia. Jadi apa yang bikin hari ini kita hidup jadi lelah? Karena kita tidak pakai iman. Tuh. Dan Allah sudah bilang kalau kamu hidup dengan iman dan selalu beramal soleh, kami tidak akan memberi beban melebihi dari kemampuanmu. Dan tidak pakai iman sama tidak mau ngaku salah ini kan berkorelasi ya. Orang yang hidupnya tidak mau pakai iman ya nggak mau ngaku salah lah, ya nggak? Karena selalu pakai ego, pakai hawa nafsu, benar nggak? Ya. Coba kalau orang yang hidupnya pakai iman akan mudah mengaku salah. Makanya ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Tuh. Makanya Bapak Ibu ada orang-orang yang kata Allah dinyatakan mutlak sesat. Siapakah itu? Boleh Bu Safera baca surat 7 ayat 30-nya. Ayat 30 ya Ustaz. Ya, surat 7 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 30. Sekelompok manusia telah diberinya petunjuk dan sekelompok lainnya telah pasti Kesesatan. kesesatan atas mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung. Selain Allah, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih banyak Bu Safira Rafiq barakallah. Bapak Ibu kata kata Allah fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dalalah. Sebagian manusia dapat petunjuk dan sebagian yang lain tersesat mutlak. Haqqon alaihimud dalalah ya. Haqqon itu mutlak ya. Ben, ya. Haqqon alaihimud dalalah tersesat mutlak. Ya. Kenapa dia tersesat innahum muttakhudhu sayatina auliya min dunillah. Mereka mengikuti setan. Setan salah satunya adalah hawa nafsu. Hidupnya cuma ngikutin hawa nafsu. Ya, harusnya pakai iman, ya ngikutin hawa nafsu. Tapi dia merasa ngikutin hawa nafsu itu. Dia pikir dia sudah dapat petunjuk. Bener dong, ya kan? Wajar dong, ya. Balik lagi korelasinya. Setan menganggap indah sebuah kesalahan, kan? Surat 7 ayat 30. Ya.
Jadi ini makanya bahas Quran itu akan connect kemana-mana. Kenapa? Karena ini sistem bahas ini nyambung ke sini, bahas ini nyambung ke sini. Jadi Bapak Ibu diikhtiarkan kalau habis ngaji tentang Quran, diingat-ingat yang sebelumnya nih. Nanti akan connect nih, nyambung-nyambung. Nyambung. Oh iya, pantas ya ayatnya bilang begitu, pantas ya ayatnya bilang begitu. Ya. Lalu kita konekin lagi nih. Kenapa kok sampai manusia itu tidak mau pakai iman? Kenapa manusia itu hari ini eh, selalu tidak apa penyebab utama tidak pakai iman, tidak beriman, ya. Barusan kan karena pakai hawa nafsu. Ada penyebab. Kenapa kenapa kita pakai hawa nafsu jadi tidak beriman? Kita kita baca dulu penyebabnya. Bu Murdaningsi baca surat 49 ayat 15. Surah Al-Hujurat ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Allah mana Quran. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Murdaningsi Barakallahu Fik. Bapak Ibu, penyebab kita tidak beriman nggak? Apa? Karena sering ragu-ragu ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir summa lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman sesungguhnya adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Hari ini kan kita ragu-ragu terus ya. Apa iya, apa iya. Ustadz, saya sih yakin Allah kasih rezekinya. Tapi nanti kalau udah mepet gimana Ustadz? Kalau nggak ada duitnya gimana Ustadz? Kan belum kejadian, Bu. Yang belum kejadian mah jangan dipikirin dulu. Kita nggak tahu yang goib. Tuh. Ya, kok bisa sih kita mengkhawatirkan sesuatu yang apa yang belum terjadi? Ya, ini strategi setan lagi ya, Bu. Strategi setan lagi ya. Bu Nani Tri, tolong bacain lagi, Bu. Surat 2 ayat 268. 268. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, Surat Al-Baqarah ayat 268. Iya. Yang artinya, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Allahumma harna bil Quran. Ya, terima kasih banyak Bu Nani Tri di Gresik. Bapak Ibu, tapi saya mau ubah sedikit artinya ya. Kita perbaiki sedikit artinya ya. Karena ini kalau diartikan letterlock begitu seperti artinya, kesannya cuma kemiskinan doang. Ya kan? Coba kita baca pelan-pelan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan ya'idukum mendatangkan, menakut-nakuti al-faqra. Al-faqra itu kekurangan. Kan kurang itu kan bukan melulu duit ya. Bisa merasa kurang dihargai, merasa kurang dihormati, merasa kurang dianggap. Itu semua bisikan setan, Bapak Ibu. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan membisik-bisikan, kamu nggak dihormatin loh, kurang dihargai, nggak dianggap. Kamu kan ustadz, masa ustadz digituin. Itu kan godaan setan semua. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Lalu setan menyuruh kamu berbuat fahsya, berbuat keji. Keji itu bukan pelit doang, Bu. Ya. Keji itu bisa prasangka buruk, bisa ragu-ragu, bisa marah, kesel, ya itu fahsya semua. Dan fahsya tadi kalau masih ingat tadi ayat surat 3 ayat 135 yang dibaca sama Bu Yuli. Orang-orang yang kalau berbuat fahsya buru-buru ingat Allah. Ini kan ciri orang bertakwa ya. Tuh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi setan itu selalu nakut-nakutin ya. Tuh kerjaan setan nakut-nakutin. Jadi Bu kalau ada temen yang datang
Bu Nani, kalau sedekah jangan banyak-banyak. Nanti kalau ibu pas lagi butuh nggak ada duitnya gimana? Ah, nakut-nakutin tuh, Bu. Berarti dia siapa, Bu? Setan. Iya kan? Lu saya sering juga digituin. Waktu saya berhenti dari kerjaan riba yang haram, yang ditakut-takutin kan, nanti lu ya Dre, kalau lu nggak bisa bayar sekolah anak, jangan minta tolong sama gue. Saya bilang, wah setannya langsung datang. Betul nggak? Karena kerjaan setan nakut-nakutin, Bu. Ya. Dan ini setannya bertebaran di sekitar kita kan. Dan kelihatan setannya. Setan itu adalah musuh yang nyata. Betul-betul nyata. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngomong nakut-nakutin, Bu, kalau nolong orang lihat-lihat, Bu. Nanti kalau ibu lagi susah, minta tolong dia nggak mau bantuin gimana? Itu nakut-nakutin, Bu. Ya, udah biarin aja. Yang penting kita paham betul, oh ini caranya setan menggoda. Lalu kenapa kita tidak tergoda? Kenapa kita tergoda? Kenapa kita bisa tergoda dengan takut setan yang nakut-nakutin? Ya, karena strategi setan apa yang dilakukan sih? Ya, yang pertama tadi kan setan menganggap terasa indah sebuah kejahatan. Yang utama nih Bu ya, yang utama nih, yang setan declare duluan ya setelah sebelum sebelum kejahatan terasa indah, setan bilangnya begini. Bu Yuli di Tangsel minta tolong baca surat 7 ayat 17. Surat Al-Araf ya Ustadz. Ya, surat 7 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Araf ayat 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, Sadaqallahul Adzim. terima kasih banyak Bu Yuli. Kebanyakan kita bimbang ragu-ragu karena nggak bersyukur. Ya, ini Senin Selasa kemarin. Ya, materinya ada korelasinya dengan Selasa kemarin. Bu, coba gini deh, Kang Reza ada contoh ya. Kang Reza kalau mau pergi ke suatu tempat, lalu milih mempertimbangkan naik motor apa naik mobil. Kalau naik motor, insya Allah lebih lancar karena bisa selap-selip. Tapi resikonya ada kemungkinan panas, kepanasan, ada kemungkinan kehujanan. Kalau naik mobil, insya Allah nggak kepanasan. Tapi resikonya macet. Lalu Kang Reza mikir gini, ah udahlah saya naik motor aja. Ya, ternyata begitu naik motor, Allah takdirkan lancar. Biasanya komentar kita apa? Ya, tahu gitu naik mobil. Betul nggak Kang Reza? Iya nggak? Betul. Nah, Iya, akhirnya salam. minggu depan, besoknya, atau besoknya, ah kemarin aja lancar, hari ini bawa mobil, ternyata kena macet. Apa yang kita komentarin Kang? Tahu gitu naik Naik motor. motor. Kalau begitu terus, tidak bersyukur, bimbang terus gak kira-kira? Akhirnya besoknya bingung kan? Naik apa ya hari ini ya? Kemarin naik motor lancar. Kemarinnya lagi naik mobil, macet. Hari ini mau naik apa? Pusing nggak kira-kira? Tuh. Kenapa kita pusing? Karena kita tidak bersyukur. Bapak Ibu, kalau sudah diputuskan naik motor, terima saja rezekinya. Rezekinya kena lancar kayak kepanasan kayak diterima saja, alhamdulillah. Kalau besoknya memutuskan naik mobil dan ternyata kena macet, terima saja rezekinya, alhamdulillah. Tuh. Ya. Kalau balik lagi eh, ke 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 godaan setan yang pertama, kalau diwajarkan terus, wah kita akan bimbang terus tuh. Wajar kali saya bingung. Habis kemarin naik motor lancar, sekarang naik mobil macet. Wajar kali lah. Kalau begitu mah kapan kapan kita bisa kuatnya, ya kan? Ya makanya harus bersyukur terus karena setan itu menggoda kita supaya tidak bersyukur kan? Ya kan? Tadi dibaca sama Bu Yuli, akan kami datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, kan walam tajiduka aksaruhum syakirin dan tidak akan didapati manusia kebanyakan bersyukur. Kan hari ini kebanyakan manusia mengeluh dibanding bersyukur, betul nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu, penyebab kita lemah, lelah itu dua berarti ya. Satu tadi apa? Tidak nggak mau ngaku salah, tidak mau tobat. Yang kedua tidak mau hidup pakai iman. Dua inilah yang menyebabkan kita lelah. Ya. Selama kita tidak hidup dengan dua ini, kita akan lelah terus. Padahal apa sih yang dijanjikan sama Allah? Kalau kita
hari ini mau ngaku salah dan yang hari ini hidup mau pakai iman. Ya. Orang yang bersyukur terus tadi ya, karena dia pakai iman akhirnya bersyukur terus. Bersyukur itu kan perilaku orang bertakwa juga. Surat 3 ayat 123. Boleh Bu Efni Gustaviani, silakan. Surat 3 ayat 123. Surat 3. Ayat 123. Yang di layar ya, Ustadz. Ya, surat 3 Dan 123. sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah, kata Allah, bertakwalah agar kamu mensyukurinya. Berarti bersyukur itu perilaku orang bertakwa. Hanya orang bertakwa saja ya yang mampu bersyukur di semua fase kehidupan. Susah senang bersyukur, banyak duit atau bokeh bersyukur, dihina dipuji tetap bersyukur. Ya kan? Padahal kalau kita bersyukur mengucapkan apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kapan kita muji Allah? Setiap saat. Iya. Berarti setiap saat punya duit nggak punya duit tetap Alhamdulillah. Dihina dipuji, Alhamdulillah. Sehat sakit, Alhamdulillah. Betul nggak Bu? Iya kan? Kan Alhamdulillah itu ciri bahwa tanda bahwa kita memuji Allah kan. Makanya Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisi saya kan begitu. Ya, Bu. Jadi dua kondisi inilah yang membuat kita selalu lelah, capek. Satu, tidak hidup pakai dasar iman. Dua, nggak mau ngaku salah. Dan keduanya, iman dan eh, apa ngaku salah, ini keduanya adalah perilaku orang bertakwa. Ya, orang yang diperintahkan jadi orang beriman kan yang pertama oh ya maaf, yang diperintahkan jadi orang bertakwa kan yang pertama orang beriman ya. Ya orang wahai orang yang beriman diwajibkan bagimu berpuasa agar kamu bertakwa. Benar nggak? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita lelah karena kita hidup tidak dengan label takwa, tidak dengan perilaku orang bertakwa. Jadi kalau hari ini sudah beriman, naikin levelnya ke takwa. Kalau hari ini sudah jadi orang sabar, naikin jadi orang takwa. Kalau hari ini sudah banyak rasa syukurnya, tak pertahankan supaya tetap jadi orang takwa. Apa sih yang didapat sama orang bertakwa? Wah, bahasannya udah banyak banget itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa dikasih jalan keluar. Orang bertakwa dikasih rezeki tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa akan dikasih kemudahan dalam urusannya. Orang bertakwa dikasih lagi apa? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Orang bertakwa dihapuskan kesalahan dan dosanya lalu dibalas dengan balasan yang besar. Ini ada di surat At-Tolak, surat 65. Yang paling sering dibaca cuma 2 dan 3. Padahal ada 4 dan 5-nya. Jadi surah orang bertakwa dapatnya apa? 65, 2, 3, 4, 5. Itu loh. Ya. Orang beriman, apa sih yang dijamin sama Allah sebagai orang beriman? Surat 10 ayat 103. Haqqan alaina nungjil mu'minin. Kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Sudah kita bahas juga tuh di Meaningful Ways. Ya, ya. Surat 10 ayat 103. Kewajiban Allah menyelamatkan orang beriman. Apa yang diberikan kepada orang yang hari ini banyak bersyukur? Surat Ibrahim ayat 7, surat 14 ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur saya tambah nikmatku kata Allah ya. Wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau kamu tidak bersyukur azabku sangat pedih. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita lelah, ingat saja janji Allah. Kalau bertakwa dikasih jalan keluar, dikasih rezeki tak terduga, dimudahkan dalam urusan, diampuni dosa dan dikasih balasan yang sangat luar biasa banyak. Surat 65 ayat 2 sampai 5. Kalau saya beriman, Allah berjanji akan menyelamatkan saya. Kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Ada di surat 10 ayat 103. Kalau saya bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat saya. Kalau saya bertobat, ya, Allah akan hindarkan saya dari siksaan-siksaan yang lain. Surat 8 ayat 33. Tuh. Allah tidak akan mengazab, memberikan siksaan selama kamu istighfar. Surat 8 ayat 33.
Jadi segitu banyak janji Allah bagi mereka-mereka yang satu mau hidup pakai iman, dua mudah mohon ampun, mudah bertobat, mudah ngaku salah. Surat 14 ayat 7. Ya. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi Bapak Ibu, saya sengaja materinya saya cukupin di sini supaya lebih banyak masih punya waktu 30 menit buat tanya jawab. Karena memang materinya memang saya batasi dua saja. Tapi kalau dua ini bisa diterapkan, ngaku salah dan banyak menguatkan iman, beres insya Allah semua hidup ini. Ya, insya Allah beres. Ya, karena dua-duanya ini adalah levelnya takwa. Oke, itu aja materinya. Mudah-mudahan bisa diterima dan gampang dipraktekkan. Masih ada waktu buat tanya jawab, silakan. Siap Ustaz, syukran jazakallah khair Bapak Ibu sekalian. Silahkan bagi yang mau bertanya, nanti resen terlebih dahulu. Nah ini tolong kakak operator boleh diturunkan dulu tangannya yang tadi sudah membacakan Quran bareng-bareng Alhamdulillah. Dan sebelum ke sesi tanya jawab, seperti biasa ingin mengajak kembali Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways semua dimanapun berada. Bagi yang pagi hari ini mungkin merasakan manfaat dari kehadiran Meaningful Ways setiap harinya, setiap paginya, dan khususnya dari kajian Ustadz Indra pagi hari ini. Dan ingin bersyukur, menambah rasa syukur kita, berkontribusi untuk kegiatan di Meaningful Ways, boleh banget ya. Boleh langsung aja ke nomor rekening yang ada di kolom chat atau ada yang di layar nih, silahkan niatkan untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan, menambah kebersyukuran kita kepada Allah gitu ya. Yuk kita support agar kegiatan seperti ini nih setiap pagi di Meaningful Ways terus ada ya insya Allah. Oke itu. Terima kasih kakak admin. Lah tadi mana yang mau nanya? Jadi turun tangannya. Siapa ya tadi yang mau bertanya? Silahkan resen lagi. Oh ini nih. Bu Dwi Kusuma Wardani dan Bu Irma. Oke, kita mulai dari Bu Dwi dulu. Silakan Bu Dwi, apa yang mau ditanyakan? Iya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Saya Waalaikumsalam. mau nanya, Ustadz. Mm-mm. Kalau misalnya ada nih orang yang ngerasa nggak pernah salah gitu, Ustadz. Ya, Kalau zaman sekarang kan katanya itu NPD gitu ya, Ustadz. ya, Tapi dia itu sholatnya rajin, ngajinya rajin, sama tetangganya baik. Cuma sama keluarganya itu pelit banget, Ustadz. Nah, kata Ustadz, katanya kalau orang yang nggak pandai bersyukur itu imannya nggak ada. Nah, kalau kasusnya kayak gitu gimana ya Ustadz ya? ya, Padahal orangnya ngajinya rajin, ya, suka ngaji juga di masjid, sholatnya yang wajib lah dikerjain, sunnah juga dikerjain. ya. Tapi ya gitu Ustadz, sama keluarga sendiri itu jahat itu gimana ya Ustadz ya? Oke, Bu, bedakan antara iman sama takwa ya, Bu. Orang sudah sholat berarti sudah punya iman. Orang kalau sudah ngaji berarti sudah punya iman. Tapi apakah dia bertakwa? Belum tentu. Coba Ibu baca surat 2 ayat 183. Ya, ini surat perintah puasa kan. Surat Al-Baqarah 183. Ibu bisa baca Quran? Ada bawa Qurannya nggak? Nggak. Ya, biar biar makin dapet nih, Bu. Hmm. Silakan. Atau di layar ada tuh, Bu. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, Oke. Ibu, yaitu udah cukup, Bu, cukup. oh, 183. Perhatikan ya, Bu. Orang beriman disuruh puasa supaya takwa. Karena iman itu belum tentu takwa ya, Bu. Ya kan? hmm, Jadi kalau ibu melihat kayak begitu nggak aneh, Bu. Banyak hari ini orang iman. Bahkan, Bu, bahkan jangan-jangan dia belum iman. Tuh, jadi saya selesaikan dulu yang ini. Kalau ibu ngelihat orang yang sholat, yang puasa, belum tentu dia takwa, belum tentu. Karena orang beriman disuruh naik level lagi ke takwa. Disuruh naik level lagi ke takwa. Nah, sekarang bahkan banyak orang yang mungkin belum iman, baru Islam. Dalilnya mana? Surat 49 ayat 14. Coba lihat. Surat 49 ayat 14. Minta tolong admin dikasih dibukain. Surat 49 ayat 14. Nih, silakan Bu, baca Bu. orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk dalam Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu.
Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, Bu, perhatikan ayat ini ya. Ini menarik sekali. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Banyak orang-orang Arab Baduy dulu mengatakan kami sudah beriman. Tapi Rasulullah diperintahkan kata Allah, kul lam tu'minu. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin kulu, tetapi katakanlah aslamna, kami sudah Islam. Ibu. Jadi banyak orang yang di Indonesia hari ini, jangan-jangan iman aja belum, baru Islam, Bu. Ya, baru Islam. Hmm. Ya. Jadi ibu jangan aneh ngelihat yang kayak gitu. Tapi poin utamanya apa? Kita jangan ngelihat orang lain, lihat diri kita aja. Tuh. Makanya perintah Allahnya kan ku angfusakum, jaga dirimu dulu. Kenapa ada orang yang sudah Islam tapi belum beriman? Ya karena imannya belum masuk ke dalam hatinya. Coba lihat orang hari ini yang sholat sekedar cuma buat sholat doang, menggugurkan kewajiban saja. Ya ini kan belum iman berarti kan. Menjalankan sholat bukan dasarnya iman, cuma dasar perintah aja. Coba. Ya. Tuh. Jadi ibu melihat orang itu bukan ngelihat dari perilakunya, tapi harus ngelihat secara utuh. Bisa jadi dia Islam tapi belum beriman. Bisa jadi dia iman tapi belum bertakwa. Ini levelnya beda-beda, ya, gitu ya Bu ya. Jadi ibu nggak usah aneh kalau ngelihat yang kayak gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau ibu bisa berdakwah ya dakwah. Kalau ibu nggak bisa berdakwah doain. Tuh. Minimal kita menunjukkan dengan perilaku yang baik. Oh, tapi saya dihina terus Ustadz. Tadi ada yang komentarin tuh. Ya, ada Bu Cacing bilang apa? Eh, apa tuh Pak tadi? Bagaimana sikap kita jika punya teman setiap kali bertemu selalu mengeluh ya kan? Berarti kan dia nggak bertakwa, ya nggak? Mengeluh terus tidak bersyukur. Mungkin dia sudah sholat tapi ngeluh melulu. Gimana cara kita bersikapnya kalau dia ngeluh sama kita? Ya jangan ditemenin Bu orang ngeluh itu. Maksudnya jangan ditemenin tuh apa? Jangan dilayanin kalau dia ngeluh. Mohon maaf ya, ini 533 orang. Ada nggak yang pernah curhat sama saya lalu saya bilang jangan curhat ah, curhat bukan sama saya, curhat sama Allah saja. Kalau mau nanya boleh, pernah nggak? Siapa yang pernah saya gituin? Itu poinnya bukan apa-apa, poinnya Bapak Ibu mau saya bikin jadi orang takwa, orang yang bersyukur. Kalau nanya boleh, tapi ngeluh jangan. Tapi saya nggak buka ya siapa yang udah ngeluh sama saya enggak. Betul. Tuh, ya. Saya pun melakukan itu, Bu. Bahkan ada lagi kemarin yang Ustadz, pokoknya sekarang Alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa? Kalau ada masalah saya ingat Ustadz terus. Saya bilang, nah mulai sekarang Ibu jangan jangan kontak saya gituin. Kenapa? Kok ada masalah ingat saya? Ada masalah tuh ingatnya Allah, jangan ingat saya. Ya kan? Berarti kalau ingat saya, jangan-jangan saya jadi Tuhan lain selain Allah. Ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Banyak dari kita tuh, ya setan itu menjerumuskan. Wah enak ya sekarang kalau mau nanya ada Ustadz Indra, Bu, sampai segala sesuatu ditanyain ke saya gitu. Ustadz, anak saya kira-kira masuk SMA mana ya? Ya terserah ibu ya, bukan urusan saya. Coba, ya kan? Tuh. Iya, mohon maaf, bukan saya judes, bukan. Saya harus jaga ibu bapak semua tetap berada di dalam koridor keimanan dan berusaha jadi orang takwa. Karena nggak semuanya harus saya jawab. Tuh, ya. Gitu ya Bu, siapa tadi? Bu Dwi Kusuma Wardani ya. Ya. Jadi ibu harus melihat orang tuh bisa jadi dia sudah Islam tapi belum iman, sudah iman tapi belum takwa. Dan inilah yang lagi kita rintis di Meaningful Ways. Oleh karena itu supaya kita jadi orang takwa bareng-bareng gimana caranya? Masuk di MSP, Meaningful Support Program, kita diskusi di situ, kita saling menguatkan, promosi banget. Enggak promosi, bukan butuh kan? Ya kalau butuh ayo dong bersama-sama. Bahkan kalau kita bergabung sama orang yang beriman dan bertakwa, apa kejadiannya? Allah bilang apa? Kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tuh. Dalilnya surah 7 ayat 96. Ya. Kalau kita, nah, di dalam MSP ada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insya Allah kita berkumpul sama mereka, diskusi sama mereka, Allah berikan keberkahannya. Ya Bu, Ustadz disuruh sedekah di situ lah. Saya juga sedekah, emang siapa bilang saya nggak sedekah? Kan saya sudah cerita ya, sedekah saya 15%. 5% zakat, 10% sedekah. Dan mulai Agustus saya sudah declare, saya mau sedekah total 20%. 5% zakat, 15% sedekah. Tuh. Jadi bukan cuma peserta MSP saja yang sedekah, saya pun sedekah. Sama, Bu. Kalau nggak sedekah, yang bagaimana kita bisa disebut takwa kalau kita tidak sedekah ya? Gitu ya, Bu ya. Jadi, Ibu kalau lihat orang kayak gitu, sudahlah mungkin dia baru Islam, belum iman.
Kalau dia masih banyak ngeluh, mungkin dia baru iman tapi belum takwa. Gitu aja. Oke, ya, sip. Kuatkan kesabaran Ibu ya. Terima kasih. Ya, Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab juga nih beberapa teman-teman yang merasakan hal yang sama. Oke, kita lanjut. Bu Irma nih, sudah siap dengan pertanyaannya sepertinya. Silakan Bu Irma, sudah bisa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya mau Ya, bertanya. mangga Bu. Eh, kita misalkan kita sudah bertobat ya Pak Ustadz ya. Ya, Kita kan pengen tahu wajar ya kalau misalnya kita bukannya betul. meragukan, tapi wajar kalau Allah itu menerima taubat kita ya Pak Ustadz. Iya. Nah, ciri-cirinya kalau kita menerima sudah diterima taubatnya oleh Allah itu apa ya Pak Ustadz? Itu yang kedua. Yang pertama, yang pertama itu, yang kedua katanya kalau kita diuji, tamparan pertama yang sabar itu pada saat ujian itu datang gitu. Sedangkan kita sebagai hambanya, kita kan kadang-kadang eh, udah berjalan mengeluh dulu, baru misalnya sakit agak lama baru kita sabar. Nah itu bagaimana menanamkan rasa itu ya Pak Ustadz? Itu aja Ya. Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini yang saya bahas barusan. Surat 15 ayat 39. Setan itu menganggap sebuah kesalahan adalah sebuah keindahan. Jadi wajar. Nah, termasuk ke situ. Wajar dong kalau saya pengen tahu bukti kalau Allah menerima tobat saya apa. Bu, jujur ya, setelah saya baca Quran, manusia itu kan sering lupa ya, Bu. Oke. Dalilnya banyak. Surat 10 ayat 12 ada. Apalagi surat 18 ayat 54 ada. Gara-gara saya baca ayat-ayat seperti itu, sekali lagi Bu, saya nggak pernah pengen tahu apakah tobat saya diterima atau tidak. Kenapa? Karena kalau saya tahu tobat saya diterima, saya bakalan jadi lalai lalu nanti menyepelekan. Ah, tobat saya diterima nih. Buktinya begini gini gini Bu. Tuh. Coba aja gini Bu, coba. Kalau Ibu perhatikan ya, kenapa Rasulullah berkata manusia masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kenapa coba? Rasulullah ngomong begitu. Sementara untuk masuk surga butuh amal soleh, betul? Kan ayatnya begitu ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan masuk surga. Ada di surat An-Nisa ayat 124. Banyaklah ayatnya itu. Nggak perlu dibahas, nggak perlu dibacain satu-satu. Banyak sekali. Ada di surat Al-Baqarah juga ya. Surat Al-Baqarah ayat 84, 85, 84 ya. 84 orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan bukan 84. 80, 82 orang-orang yang beriman beramal soleh mereka akan masuk ke dalam surga. Banyak. Tapi di saat yang bersamaan Rasulullah bilang apa? Manusia hanya masuk surga karena rahmat Allah. Kenapa coba, Bu? Tuh. Karena manusia itu, Bu, kalau sudah merasa tanda-tandanya keterima, tanda-tandanya ada, biasanya suka lalai, Bu. Apalagi coba kalau ada orang yang hari ini amal solehnya banyak, sedekahnya 1 miliar sehari, lalu dapat ayat, kamu kalau beramal soleh akan masuk surga. Kira-kira tenang nggak dia tuh? Ah tenang saya, sudah sedekah 1 miliar sehari, ya kan? Udah bangun masjid sekian ratus, sudah membiayai anak yatim. Biasanya suka lalai Bu, makanya dikasih apa namanya ya pengingat shock terapi lah gitu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu loh, tapi karena rahmat Allah. Tuh. Supaya apa Bu? Supaya kita nih di maintain. Kan kata Allah ud'u apa wad'uhu khaufa wa tama'a. Ada di surat 7 ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Kenapa sih surat 7 ayat 56 itu kata Allah berdoalah dengan rasa takut dan penuh harap. Kita ini lagi di maintain antara rasa takut dan punya harapan, Bu. Ya kan? Kalau kalau punya harapan terlalu terlalu pede kan kita jadi sombong biasanya. Tapi kalau rasa takutnya terlalu berlebihan kita jadi pesimis. Kita lagi maintain antara rasa takut sama punya harapan. Jadi kita punya optimisme tapi tidak berlebihan. Punya rasa takut tapi tidak berlebihan juga di tengah-tengah tuh, Bu. Makanya jujur saya kalau setelah baca Quran saya nggak pernah pengen tahu Bu. Apa sih tanda kalau amal saya sudah diterima? Apa sih tanda kalau saya sudah diampuni? Kenapa? Karena saya kenal yang namanya diri saya kalau saya sudah merasa aman, biasanya suka suka lalai, suka sombong, suka menyepelekan. Jadi kalau saya saran sama ibu, mendingan nggak usah tahu. Mendingan nggak usah tahu. Tapi kalau ibu mau tahu, ya sebetulnya ringan saja. Kalau
ibu sudah diterima tobatnya, maka akan dapat kasih sayangnya, kan gitu kan? Ya kan? Fa innallaha ghafurur rahim. Tadi ayat-ayat yang kita baca. Surat apa tadi? Surat 3 ayat 89 yang dibaca sama Bu Zaliyah. Kecuali orang yang bertobat lalu memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Ghafur dan Rahim. Berarti setelah di Ghafur mendapatkan Ghafurnya, tinggal dapat Rahimnya. Kalau hari ini ibu apa itu setelah bertobat memperbaiki diri, lalu setelah itu kok hidup lebih ringan, lebih lapang, santai, tenang dan lain-lain, berarti kan Rahimnya sudah dapat. Rahimnya sudah dapat tandanya. Tapi jangan santai dengan tanda-tanda rohim tadi. Oh, udah tenang Ustadz, saya masalah beres. Jangan-jangan istidroj, hati-hati juga. Karena ada ayat yang menyebabkan, ada ayat yang mengindikasikan kalau semua kesenangan dibuka, bisa jadi ini istidroj dari Allah. Ada di surat 6 ayat 44. Gitu ya Bu ya. Jadi mohon maaf nih Bu. Jawaban pertanyaan Ibu nomor satu saya jawab dengan kalau kalau sebaiknya sih nggak usah tahu Bu. Amal diterima apa tandanya Ustadz. Tobat diterima apa tandanya Ustadz. Bukan apa-apa. Coba aja kenali diri sendiri. Kita kan gampang lalai, gampang menyepelekan. Tuh. Ya, tapi kalau Ibu tetap insist pengen tahu, kalau habis gofur biasanya rohim. Berarti kalau udah diampuni, bertambah tuh, Bu. Bertambah kebaikannya, bertambah manfaatnya, bertambah keberkahannya. Tapi ya hati-hati, karena bisa jadi bertambah kebaikan itu tanda-tanda istidroj juga. Makanya tetap harus waspada ya. Kita tetap harus maintain di wad'uhu khaufan wa tama'an. Surat 7 ayat 56. Jaga diri di antara punya harapan dan punya rasa takut. Jangan sampai punya harapan yang terlalu besar sehingga terlalu pede. Orang terlalu pede sombong. Jangan juga terlalu takut karena orang terlalu takut ini berarti dekat dengan putus asa. Putus asa itu kafir sesat. Tuh. Jadi kita harus maintain di tengah-tengah. Rasa takut ada, tapi tetap yakin. Yakinnya tetap tidak berlebihan. Kenapa? Karena kita punya rasa takut. Ah, maintain di situ. Ya, inilah yang saya maksud dengan umat pertengahan. Ya, jadi saya tidak pernah, saya secara pribadi umat pertengahan itu bukan yang di tengah-tengah yang toleran, bukan. Ayat toleransi mah sudah selesai. Orang Islam harus sangat toleransi. Tapi yang di tengah ini eh, umatan wasaton ya harusnya adalah umat yang mampu memaintain antara rasa takut dan punya optimisme tengah-tengah nih. Optimis tadi tapi tidak berlebihan, rasa takut tapi tidak berlebihan. Ini yang pertama. Yang kedua lupa saya. Apa ya yang kedua? Saat kita diuji, kan Oh biasanya ya, kita tuh ya, ya kok sakit gitu. Padahal ya, kan harusnya pada saat itu juga kan kita harus sabar. Nah, itu ya, bagaimana menanamkan itu rasa itu Pak Ustadz itu makasih. ya, siap. Gini Bu, saya yakin tidak ada orang yang pertama kali belajar langsung bisa merespon sabar, merespon takwa di, di, di respon pertama, nggak mungkin. Semua hasil latihan. Saya juga sama begitu, Bu. Nggak mungkin saya begitu diuji langsung Alhamdulillah. Alhamdulillah ini terjadi karena dibiasakan. Setelah dibiasakan, akhirnya respon pertamanya jadi Alhamdulillah. Tapi sekali lagi kata kata Nabi Muhammad SAW, Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam berdosa. Jadi Bu, nggak ada satupun manusia hari ini ya. Manusia hari ini, tidak ada yang tidak punya dosa. Bahkan orang bertakwa saja masih diberikan ruang. Kalau bikin salah, buru-buru ingat Allah ya. Nah, itu Bu. Ya, tadi yang dibaca surat 3 ayat 135 sama Bu Yuli di Tangsel surat 3 ayat 135. Orang-orang yang kalau berbuat salah, dia buru-buru ingat Allah, buru-buru taubat. Jadi Bu, tidak Allah tidak apa ya? Allah tidak meminta ibu benar terus. Allah minta ibu cepet ngaku salah. Dah itu aja sebetulnya. Karena yang cepet ngaku salah adalah manusia istimewa. Kalau Allah minta manusia benar terus, berarti Allah nyiptain malaikat aja. Malaikat mah benar terus ya Bu. Karena manusia dan Allah juga nggak mau menciptakan orang yang salah terus. Yang salah terus sudah ada iblis, ya kan? Allah menciptakan manusia apa? Manusia itu adalah hamba. Diharapkan Allah adalah orang yang mau ngaku salah tuh. Makanya fa'inna khairu at tawabun. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik adalah yang mau ngaku salah. Tuh. Sudah, mendingan banyak mudahkan saja, mudah minta maaf sama saudara, mudah minta maaf sama teman, mudah minta maaf sama jamaah. Saya juga nggak gengsi kok minta maaf. Saya selalu maaf lahir batinnya, maaf lahir ya. Tuh. Manusia berdosa itu hadis ya Bu. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam berdosa. Tuh. Gitu ya Bu ya. Jadi
Kalau ibu belum mampu hari ini merespon pertama, nggak apa-apa. Yang penting buru-buru tobat, buru-buru istighfar. Nanti dibiasakan. Kan Allah bisa karena biasa kan. Begitu ibu terbiasa ada ujian langsung Alhamdulillah. Nanti lama-lama otomatis tuh. Sampai satu teman saya, ya, begitu udah terbiasa Alhamdulillah. Begitu sudah terbiasa Alhamdulillah. Temennya pamit. Bro, aneh pamit dulu ya. Istri aneh kecelakaan. Dia langsung respon. Alhamdulillah. Temennya belum paham. Ya kan? Begitu temannya belum paham jadi pusing temannya. Loh, istri aneh tabrakan kok. Ente malah bersyukur. Tuh, dia belum paham Bu masalahnya ya. Tuh, gitu ya. Jadi semua karena kebiasaan. Mudah-mudahan Ibu bisa terima jawabannya ya. Oke, yang penting setelah kepleset salah ngomong buru-buru istighfar, buru-buru ingat Allah. Sip. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, Bu Irma. Mudah-mudahan menjawab ya. Masya Allah. Ya betul Ustadz, setuju banget ya. Perlu latihan banget dan itu latihannya seumur hidup. Nggak tiba-tiba celing gitu. Oke. Berasa sih memang. Dan yang merasakan biasanya orang-orang di sekitar kita ya, saja tadi tuh. Betul banget tuh. Kok orang ini jadi kayak gini gitu ya. Dan kita yang ngejalaninnya padahal biasa aja tuh. Masya Allah. Berkah-berkah Ustadz. Satu lagi Ustadz ya. Nggak apa-apa ya. Mangga, mangga. Biar mengganjilkan nih Bu Titin. Mangga, mangga. Siapa tahu mewakili kita semua juga pertanyaannya. Mangga, Bu Titin, sudah bisa di open mic-nya. Apakah jadi bertanya? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz saya tidak buka kamera. Mm-mm. Ustadz begini menyambung bersyukur. Ya. Qadarullah saya punya anak yang asesmennya NPD. Mm-mm. Saya ditinggal suami sejak anak itu umur 2 tahun. Ya. Jadi sekarang posisi saya ini mungkin apakah harus bersyukur apa bagaimana? Mm. Karena sampai hari ini saya hanya bisa menjalankan sholat tobat, sholat hajat, dan memaintain bukan beradaptasi ya, apa ya, berinteraksi dengan anak itu dengan sangat hati-hati karena memang sangat beda anak NPD ini untuk mentreatmentnya, cara Ya. berkomunikasinya sangat beda sekali. Ya. Astagfirullah saya sampai gemetar Ustadz. Ya. Karena benar-benar ini perjuangan tersendiri buat saya Ustadz. Oke. Mungkin juga saya menyikapinya, mungkin ini kesalahan saya di masa lalu dalam Ya. mendidik dia karena memang tidak ada figur ayah sama sekali, sementara saudara dari papahnya pun tidak ada yang peduli sama sekali. Jadi mungkin saya pada saat itu serabutan antara mencari nafkah dan mendidik anak ini sehingga menjadikan anak ini seperti sekarang Ustadz. Ya. Mohon pandangan dari Ustadz. Siap. Dan apa yang harus saya lakukan Ustadz. Siap. Jazakillah Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Bu Titin, saya tanya dulu, anaknya umur berapa sekarang? Sekarang 26 tahun Oh, Ustadz. alhamdulillah, boleh. Begini, umur berapa anak ibu dicek ternyata kena NPD? Kemarin umur 25 sebelum Iya, dia berangkat ke Aussie Ustadz. clear, clear, jelas ya. Nggak ada yang NPD dari lahir ya, Bu. Nggak ada. Betul, betul. Ya kan? Jadi penyakit NPD ini tidak dibawa, bukan bawaan dari lahir, tidak. Tapi karena apa? Karena dia melihat fakta dalam kehidupan yang akhirnya dia menerima bahwa oh kok gini, kok gini, kok gini, kok gini gitu ya, Bu. Ibu perhatikan surat 16 ayat 78. Ya. Surat 16 ayat 78 itu kata Allah, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan anak kita dari rahim ibunya nggak tahu apa-apa. Jadi kesimpulannya, kenapa anak kita bersikap demikian? Siapa yang kira-kira mengajarkannya? Ya kan? Tuh. Ya kalau nggak orang tuanya atau lingkungannya kan dua itu saja ya. Tuh. Jadi penyebab dia jadi NPD cuma dua nih. Kalau nggak orang tuanya atau lingkungannya. Karena tidak ada NPD bawaan dari lahir. Oleh karena itu hari ini sikapnya bagaimana, Bu? Bu, kata Allah di surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Ibu praktekkan ini aja. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nikmat yang sudah dikasih sampai ibu mengubah diri ibu sendiri. Jadi jangan berharap mengubah anak karena yang bisa mengubah anak itu Allah. Surat 8:53 ya. Surat 8 ayat 53. Jangan mengharap mengubah anak karena yang bisa mengubah anak adalah Allah. Kita cuma bisa mengubah diri sendiri. Jadi saran saya apa? Saran saya pertama, ibu banyak istighfar sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, ke anak saya begini mungkin karena salah saya.
Karena saya mungkin dulu banyak tidak bersyukur, banyak ngeluh. Ditinggal suami dari umur 2 tahun, ibu kerja memang. Tapi mungkin juga, coba, ya saya nggak tahu ya Bu, ya saya tidak mau menjudgment. Tapi nanti ibu introspeksi diri sendiri ya. Bisa jadi dulu ngeluh melulu, marah melulu, dan lain-lain. Sehingga itu didengar sama anak. Ya, didengar sama anak. Ya. Yang kedua, ibu tetap harus bersyukur Bu. Ya, di usia yang sekarang, ibu tetap Allah takdirkan mau mau belajar, mau ngaji, sehingga dapat ilmunya. Ya, Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Ya, yang ketiga Bu, ibu yang harus ibu praktekkan sekarang sama anak ibu. Ya, yang ketiga sama yang keempat. Satu, yang ketiga ini minta maaf sama anak Bu. Minta maaf sama anak. Nah, maafin bunda ya. Kalau bunda selama ini belum jadi ibu yang baik, belum jadi bunda yang baik, yang ngasih contoh yang baik, belum bisa ngajarin ilmu yang baik, itu Bu. Ya. Yang keempat, kasih ridho duluan. Kasih ridho duluan. Bunda ridho sama kamu nak. Semoga melalui keridoan bunda ini Allah ridhoi kamu dan ubah perilakumu. Ya. Yang terakhir Bu, tutup doa dengan doa di surat 46 ayat 15. Nih, harus diapalin doanya. Surat 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Ada satu doanya di sini apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku anakku. Tuh, coba. Perbaikilah anakku untukku ya Allah. Ini tubtu ilaika. Aku tobat kepada Engkau ya Allah tuh. Ya, surat 46 ayat 15. Ini doa penting, Bu. Jadi 5 yang Ibu harus lakukan ya. Satu, tobat kepada Allah. Dua, bersyukur sama Allah. Tiga, minta maaf sama anak. Empat, kasih ridho duluan. Yang kelima, baca doa yang ke 46, surat 46 ayat 15. Surat 46 ayat 15 ada 5 isinya, Bu. Ada 5. Satu, bersyukur dulu. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua, wa an a'mala solihan tardohu. Beramal soleh terutama kepada orang tua. Ya. Wa aslih li fi zurriyati. Minta doakan ke anak supaya Allah perbaiki anaknya. Dengan apa? Dengan ini tuh betul ilaika. Ibu banyak istighfar kepada Allah. Lalu wa ana minal muslimin. Berserah diri hanya kepada Allah saja. 5 Bu intinya di doa ini. Tuh. Ya. Jadi 5 yang ibu harus lakukan ya. 5 yang ibu lakukan dan 5 yang ada di dalam doanya. Satu, istighfar. Dua, bersyukur. Tiga, minta maaf sama anak. Empat, kasih ridho duluan. Mama ridho sama kamu. Yang kelima, baca doa surat 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu alaika wa ana minal muslimin. Gitu ya Bu Titin ya. Iya, Ustazah. Ibu praktekin, sabar, istiqomahkan. Allahu alam berapa lama nggak tahu, terserah Allah. Eh, Allah jamin Allah akan mengubah menjadi yang lebih baik. Itu janji Allah di Amin. surat 853. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dan kuatkan hati Ibu insya Allah. Amin. Jazakillah Ustaz. Wa iyakum. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz, tur nuhun pisan ini. Wa iyakum. Pelajaran juga nih buat kita semua ya sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa mengamalkan juga tuh tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Memang bab minta maaf sama anak juga nih salah satu bab yang agak lumayan Ustadz. Betul. Ya, gengsinya ada di situ kan. Orang tua kan biasanya ngerasa benar sendiri terus Ustadz. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, pengingat banget. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah. Dan baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang masih hadir. Masih 500-an orang loh pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa kalau mau ketemu lagi sama Ustadz Indra, insya Allah nanti malam ada. Kalau nggak bosen, mangga hadir. Tapi ini sebetulnya khusus untuk keluarga besar Meaningful Support Program. Tapi karena ini pertemuan perdana, insya Allah kita buka dulu buat semuanya. Buat umum, buat sahabat Meaningful Ways juga ya. Khususnya mangga, yuk kita ngobrol lagi. Ada Ustadz Indra, ada Bunda Ambar. Nanti malam kita belajar kembali sama beliau-beliau ya. Nah, dan ya mudah-mudahan nanti semakin apa ya, semakin tertarik, semakin ingin bergabung bersama-sama menjadi keluarga besar MSP gitu ya. Karena kita lagi berjuang bareng-bareng nih untuk menghadirkan program-program seperti ini setiap harinya, setiap paginya agar istiqomah. Sampai jannah insya Allah.
Dan satu lagi informasinya untuk kelas pekan ini, kelas eksklusif, Bapak Ibu sekalian, ada Bunda Ambar sama Pak Faiz. Nah, Pak Faiz datang lagi nih ke Meaningful Ways. Kemarin ada yang nanyain lagi soalnya kapan Pak Faiz diundang lagi ke Meaningful Ways. Alhamdulillah beliau ada jadwalnya, ada waktunya di pekan ini, di hari Sabtunya bersama Pak Faiz, di hari Ahadnya bersama Bunda Ambar. Silahkan daftar bagi yang mau ikutan. Tapi untuk keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi ya, karena semua kelas eksklusif kita sudah ada aksesnya nanti di grup MSP. Jadi bagi yang mau bergabung untuk kelas pakan ini, mangga silahkan daftar dulu aja ya seperti biasa nih. Kita akan belajar tentang mindful living bersama founder Chef Pak Faiz, Pak Ahmad Faiz Zainuddin insya Allah. Itu untuk infonya pagi hari ini, berkah buat kita semua. Dan seperti biasa sebelum ditutup, kita dengarkan dulu satu meaningful statement dari Ustadz Indra. Silakan Ustadz. Jadi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada, salah satu yang membuat kita lemah dalam hidup salah dua ya, ada dua yang hari ini membuat kita selalu lemah, selalu capek. Apa? Kesulitan kita untuk minta maaf, minta ampun, dan kebiasaan kita selalu menggunakan akal dibanding iman. Hidup kalau kita masih ngelawan dengan akal, selalu gengsi untuk minta maaf, selamanya akan capek terus. Makanya kalau saya ditanya, kenapa sih kok kayak nggak ada capeknya? Kajian bisa sampai 5 kali, loncat sana, loncat sini, Bogor, Bandung, Surabaya, Gorontalo, terbang ke Surabaya lagi segala macam. Kok nggak ada capeknya? Karena semua diterima dengan iman dan selalu diterima dengan rasa syukur. Ya, kuasai saja satu ayat di surat 2 ayat 3, lihat yang goibnya. Ingat-ingat materi masa lalunya, ingat yang goibnya. Kalau kena macet, ingat yang goibnya. Siapa yang bikin macet? Allah. Kalau makanan keasinan, jangan salahin yang masaknya. Ingat siapa yang mengizinkan makanan jadi keasinan. Ya. Kalau anak hari ini aktif banyak bergerak, jangan lihat anaknya, tapi lihat yang goibnya. Siapa yang bikin dia banyak bergerak. Insya Allah kalau kita ingat yang goibnya, kita nggak akan mudah mengeluh. Kita akan selalu tertrigger, terdorong untuk selalu bersyukur. Karena Allah nggak pernah menzolimi hambanya. Wa ma zolamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzolimi manusia, tapi manusialah yang selalu menzolimi diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Jangan lupa kita ketemu lagi nanti malam di MSP ya bersama Bunda Ambar. Saya juga pengen belajar. Kalau boleh mas saya nggak usah ngomong, biar aja Bunda Ambar yang ngomong ya. Tapi karena diperintahkan ngomong, apalagi duluan lagi ngomongnya ya, disuruh ngomong duluan. Ya sudah, nanti kita ketemu lagi nanti malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat belajar. Cari ajak terus orang lain supaya jadi amal soleh ya. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga masih hadir istiqomah setiap pagi, setiap harinya nih. Masih 460 orang bahkan pagi hari ini, Masya Allah. Berkah buat kita semuanya ya. Dan terakhir banget seperti biasa, saya dengan segala kerendahan hati pengen minta tolong. Ya, minta tolong saya udah pada hafal lah ya, Bapak Ibu semuanya. Tolong doain ya teman-teman Meaningful Ways nih, teman-teman produksi di belakang yang nggak pernah kelihatan, yang suka bikin flyer, kakak-kakak admin gitu ya, kakak-kakak operator, pokoknya semua yang terlibat nih di back office-nya Meaningful Ways yang nggak pernah kelihatan, tapi saya bersaksi mereka anak muda yang luar biasa, yang terus ingin belajar dan ingin terus memberikan yang terbaik buat sahabat Meaningful Ways semuanya, mohon doa terbaiknya ya. Dan juga doakan guru-guru kita nih yang senantiasa mengisi di Meaningful Ways, para ustadz, para dokter gitu ya, life coach bahkan, alhamdulillah. Dan khusus hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Ustadz Indra dan keluarganya ya. Allah jagain beliau dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi setiap aktivitasnya Ustadz, sehat-sehat nih. Saya tahu banget jadwalnya padat banget, sehat-sehat Ustadz, dan tentu saja ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat buat umat, buat kita khususnya dimudahkan untuk mengamalkan, dan semuanya buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang semakin disayang sama Allah. Akhir kata kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkasih Ustaz Indra, Kang Reza, dan semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.